musuh terbesar kita itu bukan orang lain. Dan masalah terberat kita juga bukanlah berasal dari luar diri kita. Tapi tantangan terbesar dan terberat itu adalah rasa malas yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya, rasa malas itu manusiawi. Malas bangun pagi, malas kerja, malas olahraga, malas belajar, itu wajar. Tapi kalau kita sudah didominasi dengan "tar aja deh, besok aja deh," atau bahkan nggak penting, maka rasa malas itu sudah menjadi penyakit yang akut. So, kenapa rasa malas itu tumbuh subur? Ada 2 alasan menurut saya. Yang pertama, orang yang malas itu tidak bisa melihat the big picture, tidak bisa melihat alasan dan tujuan untuk melakukan sesuatu. Orang yang malas belajar itu tidak mengerti alasan dan tujuan kenapa sih kita belajar. Orang yang malas berolahraga tidak mengerti alasan dan tujuan dia harus olahraga. Yang kedua, orang yang malas itu tidak memikirkan resiko, efek, atau konsekuensi dari kemalasannya. Ingat ya, apa yang kita lakukan hari ini, efeknya bukan hanya jangka pendek, tapi efeknya bisa mempengaruhi jauh ke depan selama rentang kehidupan kita. Siswa yang malas belajar tidak sadar bahwa kemalasannya akan menyebabkan mereka tidak naik kelas, lalu mereka akan kesulitan dapat pekerjaan, and so on, and so on, and so on. Orang yang malas olahraga gak sadar kalau sebenarnya badan kita ini makin tua dan makin lemah. Dan makin banyak penyakit yang ditimbulkan oleh gaya hidup. Sekarang, kalau ada yang menyanggah, "Bro, nilai di ijazah itu gak jamin kesuksesan." Oke, saya setuju. Tapi yakinlah bahwa keberhasilan setiap orang yang sukses itu pasti diawali dengan keberhasilan mengalahkan rasa malasnya. Sampai di sini kita sudah sepaham kan? Lalu sekarang, gimana sih caranya mengatasi rasa malas? Yang pertama, istilah yang umum adalah motivasi. Lalu muncul lagi pertanyaan, dari mana sih motivasi itu bisa tumbuh? Secara alamiah, manusia itu selalu mencari kenyamanan dan menghindari penderitaan. Human always trying to gain pleasure and avoid pain. So, kita pakai metode stick and carrot untuk menimbulkan motivasi. Kalau kita pakai metode stick, berarti kita menghindari konsekuensi negatif. Kita menghindari pain atau penderitaan. Misalnya untuk menimbulkan motivasi belajar, kita bisa tanamkan dalam-dalam di otak kita bahwa kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa punya nilai yang bagus. Kalau nilai kita tidak bagus, maka sulit dapat kerjaan yang diinginkan. Kalau tidak punya kerjaan yang diinginkan, maka sulit untuk mapan secara ekonomi dan sebagainya. Jika kita tidak mapan secara ekonomi, maka sulit untuk membahagiakan diri sendiri dan orang yang kita cintai. Jadi, metode stick ini avoid pain atau menghindari konsekuensi negatif. Yang kedua, metode carrot adalah gain pleasure untuk mencari kesenangan. Yang dibayangkan tentu saja adalah konsekuensi positif dari sebuah perilaku. Contohnya, kalau kita rajin belajar, nilai kita akan bagus, terus dapat kerjaan pula yang bagus, sehingga kita akan mudah membahagiakan diri kita sendiri dan orang yang kita sayang. Gambaran dari konsekuensi negatif atau positif ini yang harus benar-benar kita tanamkan, sehingga menciptakan kebutuhan atau memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, setelah dapat motivasi, yang harus kita lakukan adalah menciptakan tujuan yang jelas. Tujuan itu kita bagi menjadi 3, jangka pendek, menengah, dan panjang.
Misalnya, minggu ini semua tugas harus selesai dengan nilai minimal 80. Itu tujuan jangka pendek. Lalu, semester ini saya harus mendapat ranking 10 besar. Itu tujuan jangka menengah. Dan untuk tujuan jangka panjang, saya harus lulus tepat waktu. Jadi untuk poin 1 dan kedua, motivasi dan tujuan, itu adalah big picture-nya. Alasan dan bahan bakar dari sebuah perilaku. Langkah ketiga untuk menghilangkan rasa malas, itu adalah menerjemahkan tujuan menjadi rencana untuk mencapainya. Mulai dari kecil dan mudah. Kenapa? Karena untuk memakan seekor ayam kalkun, kita perlu memotong menjadi potongan-potongan kecil lagi kan? Nah, demikian juga dengan rencana. Hal-hal yang kecil itu akan menimbulkan rasa optimis. Perlu diingat bahwa rasa malas itu sebenarnya erat hubungannya dengan rasa percaya diri. Contohnya, kalau menganggap kita itu sulit berhitung, biasanya kita juga akan malas untuk belajar matematika. Ya enggak? Kemudian, hal-hal yang kecil ini juga bisa kita pakai untuk pembiasaan dan mendorong kita untuk semakin berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita sudah berani meninggalkan zona nyaman, berarti kita sudah memasuki zona untuk berkembang. Yang perlu diingat dalam membuat rencana adalah kita harus memberikan porsi yang seimbang sehingga kita bisa melakukan 5 fungsi kita sebagai manusia, yaitu belajar, bekerja, mencintai orang lain, bermain, dan berdoa. Maksudnya begini, jangan sampai kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk belajar misalnya, sehingga kita lupa untuk bergaul, olahraga, istirahat, dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu menciptakan keseimbangan, maka yang muncul adalah racun dalam diri kita, seperti kesedihan, obsesif, kesepian, perasaan capek, dan sebagainya. Dan kalau perasaan negatif itu muncul, maka ujung-ujungnya kita jadi malas kembali. Yang keempat, beri hadiah atau hukuman terhadap apa yang sudah kita lakukan. Misalnya, jika kita gagal mencapai tujuan jangka pendek, misalnya selesaikan tugas tepat waktu, kita bisa menghukum diri kita sendiri dengan konstruktif, misalnya menambah jam belajar. Sebaliknya, kalau kita selesaikan tugas kita tepat waktu, kita bisa memberikan diri kita sendiri semacam reward. Makan es krim misalnya. Hadiah dan hukuman yang kita berikan terhadap diri kita sendiri itu adalah sebuah penguat atau reinforcement dari sebuah perilaku. Sekarang kita perlu renungkan. Jika kita mengerti betapa pentingnya tiap detik waktu yang kita punya, jika kita mengerti doa dan harapan dari orang yang mencintai kita, maka kita akan berani untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti. So, from now on, jangan menunda-nunda. Jangan ciptakan alasan. Kita selalu punya pilihan dan kita yang pegang kendali. Push yourself hard and harder.